Baik, terima kasih banyak Mbak Angka dan Mas Reza. Tepuk tangan untuk MC yang luar biasa dari pagi sampai sekarang. Dan kembali ketemu dengan saya, mudah-mudahan tidak bosan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini salam, menjawab salam makan siang. Boleh saya ulangi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan sekali lagi selamat siang. Selamat datang kembali di Vokasi Fest berkolaborasi dengan Festival Kampus Merdeka. Dan kali ini kita akan masuk ke diskusi yang gak kalah daging dari tadi pagi, Sobat Merdeka dan Bapak Ibu semua. Dan tentunya nanti seperti tadi disiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik, karena yang hadir bersama saya di panggung ini adalah sosok-sosok yang luar biasa, para pemimpin-pemimpin lembaga pendidikan tinggi dan juga mitra organisasi yang selama ini sudah banyak berkolaborasi dan mendukung penuh program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, diskusi kita pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan MBKM Mandiri. Nah, buat teman-teman mahasiswa, Sobat Merdeka dan Bapak Ibu semua, saya izin menjelaskan sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan MBKM Mandiri. Nah, MBKM Mandiri adalah sebuah bentuk dorongan kebijakan Kampus Merdeka yang mana ini mendukung setiap perguruan tinggi yang saat ini jumlahnya ada sekitar 4.200-an di seluruh Indonesia untuk menjalankan program MBKM secara mandiri. Nah, dalam bentuk implementasi MBKM Mandiri, perguruan tinggi itu menyelenggarakan, mendanai, mengeksekusi program MBKM-nya tanpa intervensi dari Kemendikbudristek. Dan tujuan MBKM Mandiri adalah untuk membantu sebanyak-banyaknya mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia mendapatkan pengalaman di luar kampus demi persiapan karir masa depan. Lagi-lagi kita bicara tentang karir dan masa depan. Nah, kata kunci atau penekanan dari MBKM Mandiri, Bapak Ibu dan Sobat Merdeka semua, ini adalah kemandirian, di mana program yang dijalankan oleh setiap perguruan tinggi tidak disubsidi dan dikelola oleh Kemendikbudristek. Sehingga perguruan tinggi dapat melaksanakan program yang diinginkan dengan ketentuan regulasi, pendanaan, lini masa, dan kebutuhan dokumentasi yang ditentukan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Nah, bersama saya akan mengundang sosok-sosok yang luar biasa, di mana tema umumnya adalah membangun semangat kolaborasi demi keberlanjutan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mandiri. Dan kita ada durasi kurang lebih 60 menit, insya Allah mudah-mudahan on time seperti tadi. Dan tanpa berlama-lama saya mengundang ke atas panggung. Narasumber yang pertama kita hari ini adalah Ibu Aprilda Rosita. Beliau adalah Asisten Direktur dari Bank Indonesia Institute. Wah, yang punya mimpi magang dan bekerja, punya karir di Bank Indonesia, beliau adalah sosok yang ada di belakangnya. Selamat datang Ibu, boleh pilih di tengah-tengah. Ibu Aprilda, selamat datang. Sehat Ibu? Sudah makan siang? Sudah, silakan duduk Bu. Baik, selanjutnya saya akan mengundang, ini tidak kalah inspiratif. Beliau adalah sosok insan dikti yang sudah banyak sekali membantu perguruan-perguruan tinggi untuk naik kelas, dan tidak lama lagi beliau akan hadir di sini. Saya mengundang Bapak Dr. M. Samsuri, SPD, MT, selaku Kepala Lembaga LL Dikti Wilayah 4. Oh, beliau ini fansnya banyak nih. Halo Pak Dr. Samsuri, apa kabar Pak Kalem? Jadi kalau kita menyebut Ketua Lembaga Dikti itu sebutannya Pak Kalem. Ya, Pak Kalem, masih kalem Pak? Sehat luar biasa. Baik, nah selanjutnya kita akan kedatangan perwakilan dari user atau mungkin yang memang mendapatkan manfaat dari program-program MBKM lulusan perguruan tinggi. Saya undang ke atas panggung Bapak Ronald Wala selaku Ketua UMKM IKM Apindo. Selamat datang Pak Ronald. Apa kabar Pak Ronald? Beliau adalah Presiden Direktur PT Wismilak Indonesia, betul Pak ya? Baik, selamat datang Pak. Dan selanjutnya saya akan mengundang narasumber yang gak kalah hebat. Beliau adalah Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. M. Solehudin, MPD, MA. Saya persilahkan ke atas panggung.
Selamat datang Profesor Pak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia. Monggo Pak. Dan yang terakhir, tidak kalah keren dan luar biasa, saya panggil ke atas panggung Bapak Dr. Hefri Arianto sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Internasional Batam. Wah, boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bapak-Bapak ini. Izin duduk Bapak. Nah, rekan-rekan semua, Sobat Merdeka dan Bapak Ibu semua, bersama-sama kita akan ngobrol bareng, akan diskusi santai bagaimana semangat kolaborasi itu dan keberlangsungan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Mandiri yang tadi saya sempat sampaikan di awal. Kita sama-sama akan mendengar pemaparan beliau-beliau ini, bagaimana sih peran dari berbagai industri dalam mendukung pembelajaran mahasiswa dan mahasiswi melalui program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ya, nah. Langsung saja kita diskusi. Nah, ini yang pertama-tama saya akan mulai dari Pak Rektor dulu Pak ya, sebelah kiri. Sebenarnya pertanyaannya general, nanti disambung oleh Ibu Aprilda, Pak Samsuri, Pak Ronald, Pak Happy juga, nanti pertanyaan sama. Yang pertama, bagaimana Pak pengalaman penyelenggaraan MBKM Mandiri Pak yang dikembangkan dan inisiasi di Universitas Pendidikan Indonesia tempat Bapak berkarya dan berkiprah saat ini? Silakan Pak. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada panitia ya yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk terlibat dalam diskusi ini, dan tentu juga apresiasi kami bagi Kemendikbud saya kira yang telah menggelorakan kegiatan MBKM yang insya Allah ini banyak memberikan manfaat yang luar biasa. Amin. Bagi pengayaan pengalaman belajar mahasiswa kita ya. Di awal-awal memang kegiatan MBKM ini oleh sebagian orang itu kadang-kadang dianggap sebagai kegiatan yang mengganggu keutuhan gitu ya, pendidikan secara keilmuan. Karena pada saat itu mungkin orang-orang berpikir terlalu konseptual, terlalu akademik ya, sehingga seolah-olah satu pendidikan itu harus utuh secara konseptual. Namun demikian melalui diskusi yang cukup alot saya kira, alhamdulillah kita bisa meyakinkan semua insan akademik untuk memahami betul bahwa yang namanya kegiatan MBKM ini betul-betul dipersiapkan untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa. Saya masih ingat betul dengan contoh yang diberikan oleh Mas Menteri, bahwa kalau kita ingin menjadikan perenang yang handal, kan tidak hanya di kolam renang ya, tapi bisa di sungai juga, bisa di laut juga, dan bisa di tempat-tempat yang lain. Nah, terkait dengan MBKM Mandiri ini adalah sebetulnya kalau kami berangkat dari keterbatasan MBKM yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Jadi karena tentu yang dikelola oleh Kemendikbud itu se-Indonesia, sehingga kadang-kadang para mahasiswa kami yang daftar di MBKM yang diserahkan oleh Kemendikbud itu tidak tertampung semuanya Pak. Ada yang lolos dan ada juga banyak juga yang tidak lolos. Nah, akhirnya kami berpikir sebetulnya di kampus kita itu banyak potensi-potensi kegiatan yang sesungguhnya itu MBKM juga. Hanya bobotnya belum MBKM. Saya ambil misalnya KKN tematik. Itu kan MBKM juga karena memberikan pengalaman ya kepada mahasiswa untuk betul-betul belajar memecahkan persoalan di masyarakat. Kemudian praktek mengajar. Kalau bagi UPI kan ini pekerjaan sehari-hari lah boleh dikatakan. Tapi karena SKS-nya bobot kegiatannya hanya 4 SKS sehingga ini kurang diakui juga oleh Kemendikbud. Nah, akhirnya berkat pengalaman juga kita dalam menyelenggarkan MBKM yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, kita coba tawarkan ya kegiatan-kegiatan MBKM Mandiri dan itu cukup banyak. Di samping misalnya MSIB yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, kita juga punya yang mandiri. Kemudian juga kita punya Pak Samsur itu PPL ya dulu, itu kan praktek lapangan, itu penguatan profesional sebetulnya kan kita laksanakan juga. Kemudian juga karena kita sekarang sudah membuka diri, bukan hanya ke pendidikan, tapi juga ada yang di lembaga industrinya. Nah, praktek penguatan lapangan juga itu dilakukan kalau untuk yang kependidikan di sekolah, kalau untuk yang non kependidikan itu tentu di lembaga terkait. Ya, di samping juga ada beberapa kegiatan lain yang kita inisiat ya, seperti misalnya, tapi ini enaknya itu di MBKM itu bagi orang-orang yang misalnya ya punya passionnya di riset, itu ada juga sekarang itu ya. Jadi riset dengan bekerjasama dengan peneliti-peneliti internasional. Jadi magang dengan peneliti nasional atau internasional dengan BRIN kita yang alhamdulillah juga itu diberi kesempatan ya. Kemudian juga ada kegiatan wirausaha mandiri ya, yaitu yang ini mendapat dukungan dari berbagai pihak juga. Nah, alhamdulillah karena kita bisa memberikan gagasan dan pemikiran yang memenuhi
apa kriteria yang disampaikan oleh Kemendikbud, ya alhamdulillah ini ada sejumlah kegiatan MBKM mandiri yang bisa dilakukan oleh UPI. Kalau boleh tahu saat ini student body-nya berapa Pak jumlah mahasiswa keseluruhan? UPI itu bergerak ya antara mungkin 45 sampai 55 ribu. Wow. Kenapa bergerak? Karena kalau di tahun baru naik, tambah 12 ribu. Kan nanti wisuda pertama berkurang, wisuda kedua berkurang, wisuda ketiga. Jadi kira-kira di 50 ribuan lah. 50 ribuan. Nah Pak Rektor, dari ada berbagai macam kegiatan MBKM Mandiri Pak, mulai dari pertukaran pelajar, ada magang praktek kerja, ada asistensi mengajar di satuan pendidikan, riset yang tadi Bapak sampaikan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, sampai membangun desa KKN. Mana yang menjadi primadona Pak saat ini di UPI Pak? Kalau di UPI yang jadi primadona itu pertama MSIB ya. Baik. Itu yang kedua adalah kampus mengajar, tapi mungkin ini nggak aneh bagi UPI ya karena UPI pusat pendidikan gitu ya. Nah kemudian juga pertukaran mahasiswa. Pertukaran itu juga yang menjadi ini. Kemudian KKN Pak. KKN itu ya itu tadi magang untuk membangun masyarakat itu ya. Baik. Itu KKN tematik itu ya. Baik. Itu beberapa diantaranya. Ya. Terima kasih. Profesor, Pak Rektor. Nah, selanjutnya kita ke Ibu Aprilda Rosita. Beliau ini pastinya sangat berpengalaman dan berinteraksi dengan adik-adik mahasiswa yang terlibat dalam program magang dan berbagai macam kegiatan lainnya. Sebagai asisten direktur Bank Indonesia Institute, Ibu Aprilda boleh cerita ya Bu, sama seperti tadi. Pertanyaannya pengalaman penyelenggaraan MBKM Mandiri di Bank Indonesia. Monggo silahkan. Terima kasih Mas Taufan, mohon izin Pak Rektor, Bapak dari Ketua LL Dikti dan Bapak Ketua UMKM dari Apindo. Baik, mungkin saya mau sharing aja mengenai magang bersertifikat di Bank Indonesia. Kalau di BI sendiri kita menyebutnya Kampus Merdeka Bank Indonesia. Nah, untuk program Kampus Merdeka sendiri, kita itu saat ini sudah angkatan ke-7 atau sudah berjalan 7 semester. Bisa dibilang pada saat ada program MBKM pertama kali diluncurkan, itu di tahun 2020, itu di bulan Februari 2020 itu juga kami langsung mendapat arahan dari Bapak Gubernur kami untuk agar Bank Indonesia mendukung program nasional MBKM dan menjajaki kerjasama dengan perguruan tinggi, karena memang Bank Indonesia sendiri sudah kerjasama dengan, kalau saat ini kita kerjasama dengan 97 perguruan tinggi di dalam negeri, iya. Itu untuk berbagai program, terutama untuk program pembelajaran, itu ke bank sentralan, ada mata kuliah ke bank sentralan di kampus-kampus, terus ada kerjasama riset, lalu juga ada beasiswa. Nah, dari arahan inilah maka pada bulan Agustus, tepatnya 24 Agustus 2020, kami meluncurkan program Kampus Merdeka Bank Indonesia. Betul, karena sebenarnya kan kita sudah koordinasi dengan pihak Kemendikbud, tapi pada saat itu ternyata kami duluan malah yang meluncurkan. Jadi kami koordinasi dengan waktu itu kerjasama dengan 7 perguruan tinggi pilot project. Kalau boleh tahu pesertanya berapa tuh Bu yang langsung ikut? Pada saat pertama, karena ini pilot project, itu ada 36 mahasiswa dari 7 perguruan tinggi. Jadi pada saat itu kami lebih ke, karena kami selama ini kerjasamanya kebanyakan dengan kampus ekonomi, maka di KMBI 1 itu kebanyakan mahasiswanya berasal dari mahasiswa ekonomi. Karena memang benar-benar mandiri banget Pak. Jadi itu literally mandiri ya, mandiri. Betul, ya? Jadi kami itu jadi benar-benar jumlah perguruan tingginya hanya dari 7, jumlah mahasiswanya juga terbatas, dan jumlah satuan kerja yang nantinya akan mendapatkan mahasiswa itu juga hanya, kalau nggak salah cuma 17 satuan kerja khusus kantor pusat. Nah, pilot project pertama ternyata berhasil. Perluasan lagi pilot project. Izin sambil nanya, parameter berhasil itu dilihat dari mana indikatornya? Karena perguruan tinggi lain juga ingin ikut.
Betul Pak. Ikut sertaan untuk Iya, ya. betul. Jumlah yang partisipasi berarti. Betul, jadi karena kan mulut ke mulut juga ya Bapak ya, jadi kok cuma 7 kok cuma 7 perguruan tinggi aja, perguruan tinggi saya juga dong gitu kan. Oke, jadi kita tambah lagi kerjasama dengan tambahan 10 perguruan tinggi, jadi 17 kelipatan, terus perluasan lagi sampai akhirnya pada saat di KMBI 3 itu kita pertama kali sudah kerjasama dengan program MSIB, Kemendikbud, karena MSIB baru diluncurkan pada Agustus 2021 yang kan. awal-awal berarti Betul, jadi pada saat MSIB diluncurkan kami langsung join, dengan join itu kan akhirnya terbuka ya akses, kalau dulu itu shortlist mahasiswanya kami terbatas diajukan oleh perguruan tinggi, dengan kami bergabung dengan MSIB maka terdapat inklusivitas mahasiswa. Jadi seluruh mahasiswa di Indonesia bisa ikut mendaftar di program KMBI, sehingga yang tadinya kami mau itu proyeknya terkait digital, mau proyeknya terkait teknik pembangunan, itu dulu karena mahasiswanya, kandidat mahasiswanya terbatas, kami nggak banyak pilihan. Tapi dengan terbukanya portal Kampus Merdeka, terbuka luas lah. Jadi lebih inklusif ya Bu ya? Betul, lebih inklusif dan prodinya pun makin beragam kan. Dan dari keberagaman itulah semakin nih Pak, jadi semakin pas banget. Di saat kami punya demand, kami punya kebutuhan, kami ada project dan riset ABCD, terus mahasiswa juga, saya berasal dari prodi ini, saya punya skill ini, bisa matching dengan kebutuhan mahasiswa untuk membantu pengerjaan project di BI. Nah itu jadi klik banget. Jadi pada saat pertama tantangan kita mungkin lebih ke cari mahasiswa yang pas gitu kan. Di KMBI yang ketiga itu udah berangsur-angsur. Proses matchmaking terjadi di situ. Betul. Nah dan saat ini kita sudah masuk di angkatan ke-7 Pak. Wah, itu sih 7. ceritanya. Kalau total mahasiswanya sendiri saat ini kita sudah merekrut 729 mahasiswa. Itu 700 mahasiswa dari 729 berapa? mahasiswa. 729. Oke, total perguruan tinggi yang sudah bergabung Pak, maksudnya asal mahasiswanya itu sudah 58 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia juga, yang ditempatkan di seluruh kantor satuan kerja di kantor pusat maupun kantor perwakilan di daerah. Jadi sudah seluruh Indonesia ya Pak penempatannya. Luar biasa, langsung dampaknya kerasa ya Bu ya. Betul, dan mahasiswa sendiri jumlah proyek dan riset yang selama ini sudah dibantu oleh mahasiswa KMBI itu totalnya sekitar 800-an proyek dan riset Pak. Wow, 800 riset. Iya betul, mereka terlibat langsung di yang proyek dan riset realnya Bank Indonesia. Nah mudah-mudahan riset itu benar-benar bisa terdiseminasi ke masyarakat Bu ya, benar-benar bisa dirasakan tuh ya, karena kan kita penasaran juga nih riset-riset versi anak muda yang keren yang didanai oleh pemerintah, hasil realnya apa dari riset itu, mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi ke sana ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu Aprilda. Selanjutnya kita menuju ke Kepala Lembaga LL Dikti Wilayah 4, Bapak Dr. Samsuri. Nah sepertinya beliau ada paparan Pak, mungkin kalau terkait durasi mungkin sekitar 5-6 menit baru kita ke Pak Ronald, lalu nanti ke Pak Warek Happy. Monggo silakan Pak Kalem. Baik, terima kasih Mas Tovan dan Ibu Bapak narasumber yang lain. Saya ingin menyapa sahabat-sahabat Kampus Merdeka, adik-adik mahasiswa apa kabar? Ini yang banyak mahasiswa dari Bandung kayaknya. Iya, jadi singkat cerita begini supaya tidak panjang, bahwa ketika 2022 awal saya dimandatkan sebagai Kepala LL Dikti Wilayah 4, dan karena sebelumnya saya sebagai Kepala Biro Perencanaan di Kemdikbudristek, sehingga sudah memahami betul apa esensi dari program Kampus Merdeka ini, kebijakan yang diturunkan dalam bentuk program. Tapi kita melihat
kalau ini hanya menjadi sebuah program kementerian, maka orang berpikirnya bagaimana mendapatkan anggaran. Padahal secara substansi Kampus Merdeka ini yang belajar di luar kampus ini memang sudah di kebutuhan dan ini yang harus dibudayakan. Itulah kita pada saat rakor wilayah Jawa Barat Banten pertama, saya mengatakan Kampus Merdeka ini bukan hanya sekedar sebagai kebijakan, tetapi harus menjadi gerakan. Ketika menjadi gerakan semuanya harus tergerak secara mandiri, kira-kira begitu. Nah, tentu ketika kita menyatakan sebagai sebuah gerakan, kita harus membangun yang namanya contoh dulu. Karena masyarakat kita semuanya, baik perguruan tinggi ataupun yang lainnya, pemerintah daerah, itu semuanya harus berbasis contoh terlebih dahulu. Kemudian cikal bakal contohnya itu di LL Dikti wilayah 4 itu ada namanya Paguyuban Guru Besar. Paguyuban Guru Besar itu memiliki program setiap tahun memberikan semacam pengabdian kepada masyarakat. Nah, lazimnya itu dilakukan kepada perguruan tinggi untuk mendongkrak jenjang jabatan akademiknya dan lain sebagainya. Disitulah kesempatan saya masuk untuk men-challenge. Sebenarnya Kampus Merdeka Mandiri sebagian dilaksanakan seperti yang disampaikan oleh Prof. Soleh tadi. Di UPI ada secara mandiri di UPI, di UNPAD ada, di kampus misal Unisba, Universitas Pasundan, dan banyak kampus lain melakukan. IKIP Siliwangi dengan namanya Gerakan IKIP Siliwangi Mengajar, dan semuanya itu sudah kita potret. Tapi berjalan Pak ya semuanya? Berjalan tapi mandiri, sendiri-sendiri Pak. Sendiri-sendiri dan bagaimana konversinya kadang suka-suka. Nah, akhirnya kita masuk, kita coba karena peran LL Dikti itu adalah fasilitasi untuk peningkatan mutu dan termasuk kerjasama. Di situ mulai kita masuk, paguyuban profesor kita gandeng, persatuan guru besar kita gandeng, kemudian beberapa pimpinan perguruan tinggi kita gandeng, bukan LL Dikti yang menjadi pelaksana, tapi konsorsium beberapa perguruan tinggi itu yang kita jadikan sebagai semangat kolaborasinya, semangat yang kolaborasi. Nah, lalu singkat cerita kita coba yang namanya KKN tematik 1,5 bulan. Nah, mungkin slide-nya bisa tayangkan yang terus saja yang terkait dengan roadmap. Nah, langkah pertama itu 1,5 bulan berjalan. Dikonversi tidak 20 SKS pastinya. Nah, kita bersepakat pada saat itu dikonversi 6 SKS, ya, maksimum 6 SKS. Dan bisa dilanjutkan oleh masing-masing perguruan tinggi. 1,5 bulan. Bukannya tanpa hasil, ya, berhasil cukup baik, ya. Tahun kedua, ya, ini sebagai contoh, di situ terjadi transfer knowledge antar perguruan tinggi, bagaimana mengkonversi KKN ini menjadi mata kuliah. Yang ini Pak, slide betul ya? Ya, ini perjalanan perguruan tingginya, ini saya ceritakan di sini. Kemudian tahun berikutnya kita tidak merasa mensurvei ke beberapa perguruan tinggi, ke pemerintah daerah sampai ke kepala desa. Nah, kita menyampaikan, Pak, kalau KKN tematik itu hanya 1,5 bulan, mohon maaf Pak, kebanyakan kita hanya mendapatkan seminar. Wah, ini saya ajak umumkan ke pimpinan perguruan tinggi, tertampar lah, kira-kira begitu. Dan mahasiswa juga kalau hanya sebentar itu hanya hit and run gitu ya. Ya tendang tinggal lari. Yang ada gitu. koleksi sertifikat Pak. Nah itu yang sebenarnya kita ingin, karena di ujung tombak ini itu harus betul-betul memastikan itu ada impact, kira-kira begitu. Akhirnya kita gagas 5 desa pilot project, 5 desa pilot project itu namanya perguruan tinggi mandiri membangun desa. Kenapa kita pilih membangun desa? Karena di situ bisa banyak aspek. Mengajar dapat, membangun kewirausahaan, pendampingan UMKM dapat dan sebagainya. Dan ini
satu desa itu tidak dimonopoli oleh satu perguruan tinggi. Nah yang paling gampang kan monopoli. Dan pimpinan perguruan tinggi senangnya sih, Pak saya kebagian satu desa. Itu lebih mudah mengelolanya. Tapi di situ tidak terjadi social network. Maksud saya antar perguruan tinggi. Jadi kalau satu desa ada 4 perguruan tinggi, berarti 4 dosen pendamping lapangan terlibat ya dari masing-masing perguruan tinggi, kemudian 4 mahasiswa dari 4 perguruan tinggi. Kalau satu perguruan tinggi di satu desa 3, berarti sudah 12 mahasiswa dari 4 perguruan tinggi. Social networknya jalan. Bahkan saya dengar kabar yang angkatan pertama katanya terjadi jodoh, ya, dari 2 perguruan tinggi dan membangun inovasi. Ini menarik ya. Nah di situ kita ini pilot project, kemudian yang tadinya itu hanya mandiri pembiayaan dari kampus masing-masing, sekarang mulai bergerak, mereka itu mampu mencari sponsorship. Nah ceritanya begitu. Ya saya tidak menceritakan banyak produk yang dihasilkan tentunya, salah satu yang paling sip adalah pengolahan sampah organik. Di desa-desa itu kan banyak sekali, misal orang panen sawi ya, ini yang di desa Sukalaksana atau warga Saluyu saya katakan, warga Saluyu itu nggak jauh dari kampusnya Prof. Soleh, sekitar 1,5 jam, tapi air bersih sulit Pak. Akhirnya mahasiswa membangun proyek dibantu oleh salah satu bank, kemudian juga akan kelanjutannya akan dibantu oleh perusahaan air minum, membendung sungai, membendung sebuah mata air, mulai dialirkan. Nah itu contoh ya. Contoh yang lain ini sangat banyak kalau saya ceritakan ya, termasuk membuat POC, tahu POC bukan V ya, P ya, pupuk organik cair ya. Kemudian termasuk bagaimana ada yang membangun bank sampah, ada yang membangun desa wisata dan seterusnya. Dan ini networkingnya luar biasa. Nah ini beberapa pilot project, termasuk ini yang di Cipamekar, luar biasa juga. Cipamekar itu Sumedang. Singkat cerita, rupanya kita undang beberapa kepala daerah untuk pada saat launching pertama. Rupanya ada satu kepala daerah tertarik, ya, yaitu waktu itu Sekda Sumedang yang rezekinya menjadi PJS Bupati. Tapi pada saat menangkap program ini itu masih Pak Sekda. Beliau minta 26 desanya jadi pilot project untuk program perguruan tinggi mandiri membangun desa. Nah karena ini melibatkan Pemda, kami kasih tambahan ide. Perguruan tinggi mandiri gotong royong membangun desa. Wah. Nah kepala Pemdanya memberikan insentif 30 juta per desa. Tapi tidak diberikan kepada mahasiswa. Masuk ke rekening kampus Pak ya? Desa kan langsung ke proyeknya mereka. Oh, okay. Yaitu untuk penanganan 3 isu penting. Zero new stunting, kemudian pengentasan kemiskinan ekstrim dengan cara membangun one village one product. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menyadarkan anak-anak untuk bisa ikut sekolah. Ya, sehingga kemiskinan ekstrim itu hilang. Nah, di situ kemudian contoh sederhana begini dalam bentuk produk. Pemerintah daerah membelikan telur untuk penanganan zero new stunting. Yang melakukan untuk edukasi kepada masyarakat itu mahasiswa. Mahasiswa yang dari jurusan apapun diberi edukasi sekali, dia bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Termasuk mengejar-ngejar ibu hamil supaya konsumsi telur yang diberikan oleh pemerintah daerah yang melakukan adik-adik mahasiswa. Ini satu contoh ya. Belum hasil yang lain, misal dia mengembangkan keripik dari kulit ikan dan seterusnya lah. Tapi ini terjadi dan itu dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Satu hal yang lesson learn menarik. Pak Bupati mengatakan, Pak Samsuri, ini saya jujur menghemat anggaran untuk perjalanan dinas dan uang harian. Ya kan? Kalau sosialisasi dilakukan oleh banyak aparat gitu, pasti ada uang harian, ada
tapi dengan adik-adik mahasiswa ada simbiosis mutualisme. Di situ mereduksi kos di situ yang bisa digunakan untuk program yang sifatnya nyata. Misal tadi untuk menambah pembelian telur dan lain sebagainya. Ini inisiasi kebijakan. Sekali lagi ini tidak dilakukan sepenuhnya oleh pegawai LLI, tidak. Kita fungsinya adalah fasilitasi, mengkoordinir mereka dan berjalan dengan sangat baik, termasuk antar perguruan tinggi bisa sharing bagaimana mengkonversi SKS. Ini kan problem terbesarnya selalu betul. Begitu. Termasuk ada satu case, rektornya sudah oke, kaprodi dan dosennya itu tidak mau Pak mengkonversi itu karena tidak paham. Tapi begitu sudah difahamkan semuanya running well gitu ya, karena sistem sudah disiapkan di PD Dikti dan lain sebagainya. Baik. Saya kira itu untuk awal. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Kalam Samsuri di LL Dikti Wilayah 4 yang memang memberikan contoh real bagaimana kolaborasi multisektor itu bisa dilakukan. Awalnya mungkin persepsi kita sulit, tidak mungkin, banyak ego-ego sektoral tuh, tembok-temboknya tinggi-tinggi Pak. Tapi dengan melihat air muka mahasiswa-mahasiswi kita yang penuh dengan semangat belajar, akhirnya mungkin mau kolaborasi semua. Terima kasih Pak Samsuri. Nah kita sekarang menuju ke sektor yang sering dan gemar favorit dibicarakan oleh anak-anak muda Indonesia. Menjadi pengusaha, kewirausahaan, entrepreneurial mindset. Dan beliau ini luar biasa sudah meluangkan waktu di sini. Terima kasih Bapak Pak Ronald Wala. Pak Ronald sebagai Ketua UMKM IKM Asosiasi Pengusaha Indonesia Pak. Kurang lebih boleh cerita dan juga kira-kira dampak pelaksanaan MBK Mandiri Pak yang Pak Ronald bisa cerita ke kami itu apa? Dan tindak lanjut ke depan Bapak harapannya seperti apa? Monggo Pak. Ya, selamat sore semuanya adik-adik. Terima kasih atas kesempatannya, salam sehat semua. Jadi kami ada program namanya Apindo UMKM Merdeka, AUM, gitu, jadi AUM gitu ya. Ini sebetulnya awalnya dari Lampung, kita ada ketua Apindo yang di Lampung, beliau memiliki universitas dan juga diinisiatif oleh sebuah perusahaan, bukan pesan sponsor, tapi saya karena beliau cukup berjasa ya dari Coca-Cola. Dan seperti kita semua ketahui bahwa perusahaan besar atau perusahaan MNC, multinational company ya, mereka harus memiliki SDG. Gitu ya. Nah, jadi mereka melihat bahwa susah sekali untuk memajukan ekonomi atau berkontribusi kalau programnya hanya sebentar-sebentar gitu ya. Saya sendiri sebenarnya dari sisi pengusaha percaya bahwa hidup adalah sebuah journey ya. Jadi pasti journey ada kita sedang baik, sedang kurang baik, dan semuanya itu ataupun stagnan dan semua itu adalah kita selalu belajar. Jadi bagaimana caranya pendampingan UMKM dan IKM secara berkelanjutan. Jadi intinya itu. Nah lalu apa yang kita lakukan, basically kita menjahit pentahelix gitu ya. Nah jadi memang challenge utama dari program pendampingan UMKM ini itu bagaimana caranya, karena resource banyak Pak, universitas banyak, guru-guru banyak, pengusaha banyak, uang banyak lah. Dari BI, Bu Aprilia juga tahu. Dan semua kelembagaan, kementerian juga melakukan. Nah tetapi karena melakukannya sendiri-sendiri, jadi impactnya kurang bisa saling mengisi gitu, padahal sama masing-masing memiliki kelebihan-kelebihan gitu ya. Jadi program kami kalau mengenai impact, mungkin udah deh, nggak perlu, impactnya luar biasa dari semua pentahelix ini. Pentahelix tahu ya, dari pemerintah, asosiasi atau masyarakat, dari swasta sendiri, akademisi dan media. Kalau itu sih semua udah pasti. Cuman bagaimana caranya mengkapitalisasikan atau memeasure ini semua. Nah disinilah kita, jadi kita lihat program UMKM pendampingan berkelanjutan ini adalah sebuah SDG center kalau di Apindo. Karena harus jelas what is it for me, buat dari masing-masing stakeholders di pentahelix ini gitu ya. Kalau nggak termotivasi, nggak bisa diukur, nggak bisa diperbaiki, nggak bisa ngelihat, oh
hasil besarnya seperti Dan apa. nggak ada berkelanjutan kalau tidak bisa diukur. Jadi nggak bisa berkelanjutan. Betul. Jadi kembali lagi berkelanjutan ini sangat penting. Saya sendiri juga pengusaha, tapi saya tetap belajar. Saya di UKM saya juga belajar dan melihat banyak sekali. Hari ini luar biasa sekali bisa ketemu ketua-ketuanya yang kita di kantor Apindo dengan Bu Tuti di situ ngomong, oh dari L2 Dikti, oh dari mana Bank Indonesia, jadi luar biasa sekali kesempatan ini. Nah program kita itu kalau program magang banyakkan mahasiswa bekerja di perusahaan besar. Nah, kalau perusahaan besar kan sudah kebanyakan sudah ini ya, sudah terstruktur gitu ya. Nah, kalau di program kita mahasiswa magang di UKM. 20 SKS, 5 hari seminggu harus stay di UKM gitu ya. Nah, masing-masing UKM didampingin oleh 5 mahasiswa dari multidisiplin. Misalnya F&B, misalnya keripik ya didampingin atau dimentorin kita bilang oleh mahasiswa dari sisi marketing, distribusi, keuangan, digital seperti itu 5. Nah 5 ini didampingin oleh dosen pendamping lapangan tadi DPL dan praktisi. Nah dari sini berarti dari dosen atau dari praktisi mereka juga ada akses ke mahasiswa dan bisa melihat apa yang terjadi di UKM. Karena saya sendiri juga di usaha saya sendiri, saya udah 20 tahun, saya nggak bisa ngelihat trennya, karena sudah kacamata kuda ya, perusahaan saya sendiri, gitu, sektor saya sendiri. Tapi dengan seperti ini saya bisa melihat banyak tren baru gitu ya, dan behavior baru. Dari dosen, dari universitas juga bisa melihat itu, sehingga mata kuliah bisa lebih relevan, apa yang diajarkan bisa relevan. Setiap mentor mendampingin 10 mahasiswa, jadi bisa 2 grup UKM gitu misalnya. Dan UKM juga ada akses ke universitas, tentunya akses ke teknologi dan lain sebagainya. Jadi ini semua adalah win-winnya banyak sekali, challenge-nya kolaborasinya bagaimana, kita kerjasama dengan banyak asosiasi, IWAPI, MAKPLUS, dan lain sebagainya. Dan jadi framework pendampingan UKM berkelanjutan ini kita bagi 3, fase fasilitasi yang kebanyakan dari kebijakan-kebijakan pemerintah, fase inkubasi yaitu pendampingan AUM ini, lalu fase akselerasi. Nah sebetulnya Apindo adalah di fase akselerasi ini gitu. Karena di situ resource kita adalah kita asosiasi pengusaha Indonesia. Jadi banyak pengusaha yang ada di tempat kami. Dan kita merumuskan sustainability-nya gitu ya. Jadi kurang lebih itu program kita yang impact-nya besar. Kita juga melihat ini. Saya sempat ke Belanda, ILO di Belanda, International Labour Organization, mereka juga ada program seperti ini dan dosen atau praktisi yang membantu UKM itu mendampingi mahasiswa dan mahasiswa mendampingi UKM dan itu di-enforce oleh mayor setempat, pemerintah setempat agar meeting mereka rutin. Gitu. Nah di sini sebetulnya peran pemerintah karena kebanyakan UKM ya kita pada manusia pada umumnya kita sering malas gitu ya untuk belajar untuk apa. Nah ini perlu didampingin oleh pejabat setempat juga. Dan di situ impact-nya mereka bisa menyelamatkan UKM yang hampir bangkrut 50% at least. Dan lalu diadakan survei dan survei dari 3 universitas di Belanda itu bisa meningkatkan happiness index dari praktisi yang mendampingi UKM ini. Jadi itu sebetulnya framework dari garis besarnya dan mudah-mudahan kita bisa terus berlanjut. Ya ini itu menarik Pak ya, happiness index berarti ada kepuasan karena membantu orang lain, pengabdian masyarakat. Kalau saya sebutnya sering bahwa selain CSR kita tuh punya PSR, Personal Social Responsibility. Nah dengan membimbing mahasiswa itu menjadi kebahagiaan sendiri, betul Pak ya? Ya itu luar biasa bisa dilihat sini ibu-ibu bapak yang di sini semuanya sudah Tepuk tangan boleh dong untuk bapak-bapak hebat dan ibu-ibu hebat di sini. Nah tadi saya tertarik Pak, fasilitasi, inkubasi dan akselerasi gitu Pak ya. Oke terima kasih Pak Ronald, sekarang kita menuju ke Bapak Dr. Happy Hefri Arianto. Beliau adalah Wakil Rektor 3 Universitas Internasional Batam. Pak Happy mungkin bisa direpap Pak, disimpulkan bukan disimpulkan, diceritakan Pak. Mulai dari pengalaman penyelenggaraan MBKM Mandiri, dampaknya seperti apa, sama tindak lanjut tadi bicara keberlanjutan dan sustainability-nya seperti apa. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Ya terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang disampaikan tadi Pak Rektor, Pak Profesor Soleh, Pak Samsuri bahwa MBKM itu sebuah kebijakan kemudian diwujudkan dalam bentuk program
Dan persoalannya adalah sama Mas Menteri itu setiap perguruan tinggi diberikan IQ. Harus mencapai 30% mahasiswa berkegiatan di luar kampus yang setara dengan 20 SKS. Dan itu artinya kan satu PR yang besar buat perguruan tinggi. Nah, pengalaman kami, kebetulan saya di bidang 3, di bidang kemahasiswaan dan kerjasama, yang biasanya MBKM itu kan selalunya di bidang akademik gitu. Dan tantangannya adalah bagaimana bagi kami di perguruan tinggi itu bisa mencapai IQ 30% mahasiswa ber-MBKM di luar belajar di luar kampus 20 SKS seperti itu. Nah, singkat cerita seperti yang disampaikan dari narasumber sebelumnya bahwa bagaimana kita sebagai perguruan tinggi itu bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dan saya yakin teman-teman juga pada tahu, rekan-rekan mahasiswa, bahwa yang namanya pendidikan itu ya mencakup skill, knowledge, dan attitude itu. Nah, bagian saya tidak bermaksud mengkotak-kotak, tapi bagian saya itu di bagian yang attitude-nya. Dan hal ini adalah pengembangan sikap dari mahasiswa. Nah, dan belajar sikap itu sebetulnya menurut pengalaman kami dan pemahaman saya pribadi, mohon dikoreksi Prof. Soleh kalau saya salah, sikap itu kita tidak harus belajar di kelas untuk belajar sebuah sikap. Kita juga bisa terjun ke dalam lapangan seperti Pak Samsuri tadi sampaikan dengan KKN dan seterusnya. Nah, sekali lagi kami itu awal tahun 2023 kami melakukan FGD dengan beberapa mitra. Jadi menurut pendapat saya bahwa yang namanya MBKM itu tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak membangun kemitraan. Ya seperti Pak Samsuri tadi dengan Bank Indonesia, dengan Pak Ronald itu dari Apindo. Nah, jadi singkat cerita kami itu ketemu dengan Bawaslu gitu ya, Badan Pengawas Pemilu. Kebetulan saya ada di Kepri, Provinsi Kepri, di Batam, di Provinsi Kepri. Jadi ketemunya dengan Bawaslu Kepri, kemudian ngobrol-ngobrol bagaimana sih kita universitas itu bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kemudian, nah, karena terkait dengan sikap Bawaslu itu, jadi begini rekan-rekan mahasiswa dan ya seperti sudah disampaikan, kita tidak perlu mencari persoalan ya untuk melakukan sesuatu. Di masyarakat itu persoalan sudah banyak ya. Kita tinggal memilih mana persoalan yang kira-kira bisa kita atasi, bisa dan mampu kita atasi. Nah, singkat cerita, kampus itu punya pasukan. Tadi Pak Ronald berbincang-bincang di belakang panggung bahwa kampus itu punya pasukan. Ya, modalnya itu. Tapi sering kali kampus itu dianggap sebagai menara gading yang kontribusinya tak jelas gitu kira-kira. Itu di kampus kami ya, itu saya di kampus teman-teman pasti tidak seperti itu. Karena kami di daerah begitu. Nah, jadi akhirnya itu menjadi tantangan bahwa oke, apa sih yang bisa kami lakukan sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Akhirnya kami ketemu dengan salah satu mitra kami banyak, salah satunya Bawaslu. Kemudian cerita begini. Bagaimana upaya kita sebagai kampus dan mahasiswa itu punya kontribusi di dalam mensukseskan pemilu. Pemilu itu karena apa? Di Indonesia itu surplus demografi, banyak youngsters, banyak penduduk muda, di mana pemilih pertama dan pemilih pemula itu cenderung tidak aware terhadap pemilu. Kira-kira begitu. Nah, apa penyebabnya? Ada banyak hal. Satu, secara administratif gitu ya, yang lain ya masalah ya mau memilih atau tidak, itu saya nggak bisa intervensi. Nah, ada yang terkait masalah administrasi, kenapa? Oh ternyata belum terdaftar di dalam DPT online, tidak tahu cara mendaftarnya, mungkin umurnya baru masuk 17, dan seterusnya. Nah, itulah yang sebetulnya tugas dari si Bawaslu. Tapi kalau dilakukan oleh Bawaslu sendiri, anggotanya itu hanya kalau nggak salah nggak lebih dari 10 orang dalam anggota Bawaslu. Sehingga kalau untuk memantau apakah warga Kepri itu sudah terdaftar di DPT online sehingga nanti di tanggal 14 Februari itu bisa memilih, itu tidak cukup tenaganya. Sehingga oke, kalau begitu kami punya pasukan sehingga apa yang bisa kami lakukan di sana. Nah, itulah awal muasal kami melakukan sebuah kegiatan bahwa kami ajak mahasiswa kami itu menjadi pemantau pemilu, di mana secara pemantau pemilu itu tidak boleh suka-suka, artinya pemantau pemilu itu ada sertifikatnya Pak, teman-teman, bahwa walaupun kita mahasiswa, masyarakat boleh kita mantau pemilu, tapi secara legal de jure
kami harus punya SIM-nya. Nah, itu namanya sertifikat memantau dan itu sudah kami lakukan sehingga mahasiswa kami itu ada sekitar 1063 yang menjadi pemantau pemilu masif seperti itu. Karena tadi mengejar IQ 30%. Nah, kegiatannya itu adalah kami ada di Batam itu ada 62 kelurahan dan kami sebar mahasiswa kami untuk turun ke kelurahan-kelurahan sesuai dengan TPS-nya untuk memantau kalau coklit pencocokan dan penelitian itu dilakukan oleh KPU. Kami di Bawaslu itu mesampel apakah coklit yang dilakukan oleh KPU itu sudah benar gitu. Artinya yang punya hak memilih ya dapat haknya gitu secara administratif. Dan itu yang kami lakukan, survei anak-anak ke mahasiswa kami itu ke masyarakat dan disitulah ada proses di mana latihan komunikasi. Kenapa? Tiba-tiba masyarakat itu kan paling alergi kalau ditanya, kalian sudah, Bapak Ibu sudah terdaftar belum di DPT online, itu paling alergi. Karena itu kan hak saya, itu kan pemilu itu urusan saya, nggak boleh. Nah itulah kemampuan bagaimana, seperti saya bilang tadi, ya mahasiswa mempraktekkan ilmunya di kemampuan sana. komunikasi kepada masyarakat yang belajarnya secara real life gitu. Itu ya ada yang menolak, ada yang akhirnya mau dan seterusnya. Dan singkat cerita, itu kami lakukan sekitar, saya lupa itu 2 atau 3 bulan dan di Batam itu perlu diketahui bahwa di Kepri itu ada Batam, Bintan, Karimun, ada 3 pulau besar, namun demikian sekitar 1,5 juta pemilih, tapi yang 800.000 sekian itu ada di Kota Batam. Sehingga ada, apa istilahnya ya, ada tagline, pemilu Batam beres, maka pemilu Kepri itu sukses. Begitu. Nah, kami alhamdulillah berupaya untuk membantu mendampingi si Bawaslu lebih untuk eksperimen sosial Pak ya. Ke arah ke sana begitu. Baik. Ya, dan apa dampaknya gitu ya? Dampaknya alhamdulillah Bawaslu itu hanya menargetkan 1.900 kakak yang untuk disampling. Tapi dengan adanya mahasiswa kami kita bisa mensampling sekitar 14.000 sekian kakak. Saya lupa angka persisnya. Apa hasilnya? Dari 14.000 itu ada 600 sekian kerawanan pemilu itu seperti ini. Ternyata ada anak yang baru umur 17 tapi belum masuk DPT. Atau orangnya anggota Polri, TNI dan seterusnya yang harusnya tidak terdaftar di DPT, dia terdaftar di DPT. Nah itulah yang kami laporkan kepada Bawaslu kemudian ditindaklanjuti. Sehingga dari 600 itu ada 400 sekian, 420 kalau saya nggak salah yang ditindaklanjuti oleh KPU. Ya, alhamdulillah akhirnya hak pilih, hak untuk memilih. Baik, pada akhirnya meningkatkan tingkat partisipasi publik karena peran mahasiswa. Oke, baik, terima kasih Pak Warek. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kenapa mempertahankan semangat MBK Mandiri ini penting, karena ini menjadi IQ dari setiap perguruan tinggi yang memang diminta oleh Kemendikbudristek saat ini. Yang pertama kita tahu bahwa setiap perguruan tinggi harus memastikan kesiapan kerja lulusan. Indikator pertama. Kedua, berkaitan langsung dengan mahasiswa harus berkegiatan atau meraih prestasi di luar prodi. 3, dosen berkegiatan di luar kampus. 4, kualifikasi dosen atau pengajar, di mana di sini termasuk sertifikasi kompetensi merekrut dosen dengan pengalaman industri. Ke-5, penerapan karya dosen di masyarakat, baik itu internasional ataupun nasional. Ke-6, kemitraan program studi. 7, pembelajaran dalam kelas. 8, nah ini yang menjadi momok dan tantangan adalah akreditasi internasional. Pak Rektor, Prof. Saleh, nah ini berkaitan dengan begitu banyak IQ yang diminta di setiap perguruan tinggi dan menjadi tantangan sendiri-sendiri Pak Rektor. Nah kira-kira berkaitan kembali lagi kita diskusi terkait dengan MBKM Mandiri Pak. Dampak tindak lanjut dan tantangan real yang Prof hadapi bersama puluhan ribu mahasiswa dan tendik para dekanat rektorat itu seperti apa Pak Rektor? Mungkin boleh cerita. Ya, terima kasih ya. Saya melihat ini kalau dalam cara berpikir lama itu ada sesuatu yang sangat merugikan kita sebetulnya, yaitu cara berpikir sektoral. Baik. Ini penyakit mindset, berpikir, ya mindsetnya ya. Mindset. Dengan cara berpikir sektoral ini betul-betul sangat merugikan. Karena satu kegiatan itu menjadi mahal dan impactnya tidak besar. Baik. Jadi seolah-olah berpikir pendidikan ini adalah urusan Mendikbud, ekonomi urusan misalnya Menteri Ekonomi, ya. Lalu masalah masyarakat itu urusan Kementerian Sosial. Ini yang sangat merugikan. Karena impactnya menjadi kecil, biayanya menjadi besar.
Nah sekarang dengan adanya hadirnya ya ini MBKM ini gitu ya, itu kan dilebur Pak. Sekarang tidak boleh lagi kita berpikir misalnya, oh itu masalah masyarakat, itu adalah masalah kita semua. Ya coba bayangkan misalnya, kalau sekarang ada masalah masyarakat, hanya ditangani misalnya oleh dinas sosial, impactnya kan kecil Pak. Betul. Tapi kalau sekarang kesehatan turun, apa itu dinas sosial turun, perguruan tinggi yang ribuan mahasiswa turun, Komunitas-komunitas bukankah turun. itu impactnya lebih besar? Padahal biayanya sama. Nah ini cara berpikir yang harus terus dikembangkan. Jadi cara berpikir inklusif dan kolaboratif. Ini insya Allah dengan berpikir komprehensif seperti ini biayanya menjadi lebih, artinya dengan biaya yang sama, tapi kita bisa menghasilkan sesuatu yang multi effect. Coba bayangkan kalau misalnya MBKM ini berhasil, kita menghasilkan lulusan yang berkualitas. Apakah dengan magang itu ada sesuatu yang dirugikan? Tidak ada. Saya terus terang aja pernah dulu ya, sekolah di luar negeri itu magang tapi di dalam kampus ya, saya bekerja di hotel, siapa yang dirugikan? Tidak ada. Bagi saya dapat keuntungan, bagi saya juga ini real experience ya, itu ada pengalaman pendidikan yang tidak pernah didapatkan di kelas Pak. Bagaimana kita menghadapi orang, bagaimana kita melayani orang, bagaimana kita respect terhadap orang, itu nggak pernah didapat di kelas Pak. Kecuali ceramah. Soft skill tuh ya. Soft skill yang itu bukan main. Sekarang bagi perguruan tinggi apa ruginya? Itu perguruan tinggi di sana, pegawai negerinya atau pegawai perguruan tinggi hanya 40%. 60% itu mahasiswa. Dan dibayarnya hanya 60% maksimal Bu. Bukankah untung itu perguruan tinggi juga? Jadi nggak ada yang dirugikan kan? Jadi kualitasnya lulusannya luar biasa. Dan maaf misalnya, oh ini mahasiswa misalnya skillnya, oh enggak juga. Bisa bersaing juga kan kita mahasiswa ya. Paling di training sehari 2 hari, besok sudah mulai bekerja. Setelah saya tanya ya, what your opinion about Indonesian people? Jawabannya cuma satu, bravo katanya. Iya Bravo. Pak. Artinya kan sangat tidak mengecewakan. Itu luar biasa Pak, ini real experience. Nah tantangan ke depan bagaimana ini ya. Kita tahu bahwa kalau masalah inklusivitas, sekarang masalah kolaborasi, masalah apa sudah terjalin ya. Barangkali tantangan ke depan yang harus kita sadari, ini masalah persoalan bangsa itu makin kompleks, ya makin menantang, makin challenging, yang tentu cara berpikir kita juga harus terus diupdate. Terus diupdate dan terus diupdate. Dan tentu saja juga karena sekarang dunia teknologi, nah makanya kita juga harus semaksimal mungkin memanfaatkan dukungan teknologi di dalam ini ya, memecahkan persoalan-persoalan bangsa secara bersama ini. Barangkali itu Pak, karena ini waktunya mepet sekali. Iya betul ini sudah diingatkan karena memang terkait durasi. Tapi mungkin sebelum gini, habis ini saya akan memberikan kesempatan kepada 2 penanya. Tapi mungkin 1 menit aja Ibu Aprilda Bu sedikit tadi menjawab terkait dengan tantangan dan juga dampak Bu. Mungkin 1-1,5 menit. Sambil teman-teman berpikir siapkan 2 pertanyaan sama kayak tadi ya. Yang paling susah biar Bapak Ibu di sini berpikir dan jawabannya nggak boleh ada di chat GPT 4. Nah, jadi biar benar-benar Bu, monggo Bu, 1-1,5 menit aja. Baik. Sambil kita menunggu teman-teman berpikir. Iya, untuk menjawab terkait tantangan, sebenarnya pada saat kami menjalankan program KMBI ini, tantangannya ada aja ya Mas, mulai dari awal. Tapi tantangan-tantangan itu bisa dibilang selalu kami melakukan perbaikan. Perbaikan, penguatan, perluasan, karena memang kami setiap semester melakukan evaluasi untuk perbaikan program. Baik. Nah jadi bisa dibilang kalau tantangan di kepengelolaan programnya sendiri kami sudah nggak ada. Baik. Mungkin yang menjadi tantangan kami adalah bagaimana kami bisa mensinergikan alumni KMBI yang kami hasilkan itu bisa menjadi talent scouting dalam rekrutmen pegawai di Bank Indonesia. Karena kan memang sebenarnya adik-adik di Bank Indonesia sendiri ada selain magang Kampus Merdeka ini ada magang PKL kita menyebutnya. Jadi magang PKL ini itu magang yang sebelum ada program MBKM yang durasinya antara 1 sampai 3 bulan. Yang mungkin dulu ya Bapak Ibu itu dikelola oleh DSDM. Nah sekarang untuk yang program MBKM ini dikelola oleh Satuan Kerja di Bank Indonesia Institute yang memang khusus untuk program pembelajaran dan riset. Nah untuk rekrutmen pegawai sendiri itu ada di DSDM yang sebelumnya memang mengelola magang PKL itu. Nah di sini kan kami pada saat merekrut mahasiswa KMBI ini
rekrutmennya kan cukup ketat karena dilakukan langsung oleh mentor yang memiliki project dan riset ya. Dengan mereka hampir 1 semester punya pengalaman di Bank Indonesia, mereka belajar budaya kerjanya BI, mereka tahu memiliki wawasan kebank sentralan karena memang kami berikan selama program ya terkait kompetensi teknis kebank sentralan maupun kompetensi teknis hal-hal yang umum untuk leadership, untuk semua aspek lah, kurang iya lebih semua ya. aspek yang Oke, umum. baik. Itu sayang kalau Tidak ada keberlanjutan. dimanfaatkan Tidak. karena kan Oke, sebenarnya baik. kita sudah mengeluarkan ini ya waktu dan tenaga untuk membimbing mahasiswa dan kami juga itu berharap mereka concernnya tuh ya dari pihak. lebih ke bagaimana ini bisa berdampak langsung ke mungkin kalau memang si alumni itu tertarik untuk berkarir di BI, sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Karena bisa dibilang mereka udah 1 semester loh, Kata job kuncinya on talent job lah scouting tadi ya Bu ya. Sayang kalau habis itu nggak dilanjut lagi. Betul, Nah kita akan dapat lebih ke insight nih dari situ. penanya mungkin. Nah akan bertanya ke maksimal 2 narasumber di sini Bu. Izin saya berdiri ya Bapak Ibu ya, agar kelihatan tadi dan namanya nggak salah kayak tadi pagi. Oke, baik. Kesempatan pertama saya memilih dari mahasiswi dulu. Ya, jadi yang mahasiswanya habis ini kesempatan kedua. Saya hitungan ketiga, cepat-cepatan tunjuk tangan ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Sebelah kiri jilbab warna hitam. Ya, nanti sebutkan nama, asal kampus, semester. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa. Oh iya, katanya jatah yang atas. Saya harus begini dulu biar kelihatan. Waduh, yang kelihatan yang warna hitam, warna biru dan kuning. Oke, baik. 1, 2, 3. Wah, Mas boleh turun ke bawah atau terjun? Namanya siapa itu di atas, ada mikrofon nggak panitia? Oh nggak ada, oh harus turun, kamu boleh turun? Ya, tapi nanti jangan lupa naik lagi. Silakan, nama, kampus, dan semester. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Melvida Manik, saya dari Universitas Negeri Jakarta. Melvida. Iya, Melvida Manik. Sekarang semester 5. Pertanyaan saya, pastikan Bapak Ibu dalam melaksanakan program MBKM Mandiri ini punya ini ya, halangan atau apa? Tantangan Hambatan. dalam prosesnya gitu. Pasti ada itu. Terus kayak gimana cara Bapak Ibu untuk menyelesaikan tantangan itu. Dan tantangan itu biasanya datangnya dari pelaksana program atau dari mitra. Dan cara mengatasinya. Oh tantangannya dari pelaksana atau dari mitra. Oke, satu mungkin pertanyaannya singkat aja tadi sudah turun belum? Mana masnya, mana penampakannya? Oke, belum. Oh mungkin kalau belum karena durasi waktu mohon izin dan mohon maaf sepertinya hanya untuk satu penanya aja. Ya mohon dimaklumi tadi mungkin turunnya muter basement apa gimana tuh? Enggak, karena belum kelihatan ya. Oke mungkin langsung dijawab aja Bapak Ibu, mohon izin karena terbatas waktu mungkin bisa per narasumber 1 menit sampai 1,5 menit. Monggo Pak, mulai dari Profesor Pak Ya, Rektor. terima kasih, saya kira setiap upaya ikhtiar baru hampir selalu ada tantangannya ya. Nah kalau di UPI sendiri kalau diurut gitu ya. Pertama adalah bagaimana membangun mindset yang sama-sama mendukung. Ini persis seperti yang disampaikan oleh Pak Samsuri. Itu di awal-awal memang Pak ada penolakan dari pihak kelompok tertentu itu terutama dari ya kelompok tertentu lah di antara akademisi. Tapi alhamdulillah melalui diskusi yang intens itu semua bisa. Yang kedua tantangannya adalah tantangan pengelolaan. Bagaimanapun kan ini hal baru. Dan ini kan kalau misalnya kita menginsert satu program baru itu kan mesti itu melakukan adaptasi terhadap keseluruhan sistem. Jadi makanya kita melakukan apa itu revisi kurikulum termasuk dalam manajemen pengelolaannya. Yang ketiga juga itu dukungan sistem. Makanya kita betul-betul ini menggunakan dukungan IT ya untuk memperlancar kegiatan ini. Nah kalau yang terkait dengan yang tadi tentu saja juga ini sangat di pihak lain juga kan sama juga mungkin mengalami persoalan serupa juga. Nah ini alhamdulillah barangkali dengan interaksi yang intens, dengan kolaborasi yang intens antara pihak kita dengan pihak partner, itu semua itu bisa dijembatani ya. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi. Terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya Ibu.
untuk menjawab pertanyaan tadi dari rekan-rekan mahasiswa kita. Silakan. Iya, baik, untuk menjawab tantangan program, sebenarnya tantangannya untuk bisa ngasih solusi kita mesti tahu dulu tantangannya apa sih. Nah, di sini untuk program KMBI sendiri itu kita terlibat dengan banyak pihak. Selain kami sebagai pengelola, kami juga ada stakeholder, mitra, ada mahasiswa, ada perguruan tinggi, ada mentor, saat ini ada pihak Kemendikbud juga. Jadi memang di program kami rutin melakukan evaluasi, betul permasalahan apa di mitra kami, nah itu kita cari solusi bersama, lebih ke situ sih singkat umumnya ya kalau mau. Mungkin waktunya takut gak cukup atau kalau perlu ada contoh mau dicontohin ya. Ya misalnya contoh yang paling gampang ya. Misalnya kita evaluasi mahasiswa, jadi kebanyakan mahasiswa itu nggak pede karena mereka ngerasa nggak punya ilmu ataupun skill yang cukup untuk mengerjakan tugas yang diberikan mentor. Nah itu kita melakukan pertemuan rutin mingguan dan kita ngasih butuh skill kompetensi apa sih yang kalian butuhkan. Nah itu ada surveinya, nanti mereka ngisi butuh skill ini, nah itu kita ada kasih. Monef, verification, evaluation. Itu salah satu gitu. contohnya kalau tantangannya dari mahasiswa gitu sih. Terima kasih banyak Ibu Aprilda. Kita doakan sukses terus dan semangat untuk Bank Indonesia Institute ya Bu ya. Terima kasih. Nah sekarang ke Pak Kalem, monggo Pak Kalem, silakan Pak Dr. Samsuri. Terima kasih. Beberapa tantangan saya kira sama dengan yang disampaikan oleh Prof. Soleh dan juga Ibu Aprilda dari BI. Saya hanya satu saja merangkum tantangan yang terjadi dan itu harus selalu kita hadapi dalam konteks apapun termasuk program ataupun termasuk gerakan Kampus Merdeka ini adalah bagaimana kita bisa selalu keluar dari zona nyaman. Jadi contoh keluar dari zona nyaman. Bagaimana pengakuan SKS itu dengan mata kuliah yang sudah established dari tahun ke tahun. Ketika masuk dalam Kampus Merdeka sebagai contoh perguruan tinggi membangun desa, tentu kurikulum harus dilakukan penyesuaian dengan menampilkan capaian-capaian pembelajaran yang bisa menangkap dari apa aktivitas yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Dan ini harus dilakukan oleh kampus. Di situ sebenarnya otonomi kampus itu bisa. Tapi ini orang begitu ya biasanya begini. Nah kita keluar dari zona biasa. Kemudian yang kedua adalah zona nyaman yang kedua adalah untuk pemerintah daerah, sebetulnya ini sangat penting. Kalau kita ingin bergerak membangun Kampus Merdeka yang sukses dalam arti bukan hanya sekedar seremoni, tapi katakanlah one village one product itu berkelanjutan, itu tentu harus ada dukungan kuat dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah zona nyamannya bukan hanya selesai proyek selesai, tetapi bagaimana itu betul-betul menjadi sebuah wira swasta yang berkepanjangan. Kemudian misal program bank sampah, itu bagaimana itu tidak hanya sekali proyek, ada dukungan pendanaan setelah itu selesai. Tapi itu juga terus berkembang. Jadi tantangan terberat adalah bagaimana kita melakukan upaya bersama-sama untuk keluar dari zona nyaman. Baik, itu terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Dr. Samsuri. Terima kasih Pak. Baik selanjutnya ke Pak Ronald, silakan Pak singkat. Ya, tantangan sebetulnya ya memang banyak, tapi esensinya yaitu waktu dan tenaga. Karena ini program sangat besar, impactnya sangat besar, and sky is the limit. Jadi koordinasi, persamaan mindset dan sistem antar perguruan tinggi, antar lembaga, antar cabang DPP juga challenge kita karena kita harus ada training of trainers juga, sekretariat di masing-masing DPP, masing-masing cabang Apindo harus dilakukan. Ya perbedaan sistem, lalu konversi SKS-nya. Jadi dari melakukan ini semua konversinya berapa SKS? Ada perguruan tinggi yang mau memberi hanya 10, ada yang mau 15, ada yang 20, seperti itu. Jadi kita sekarang udah ada di 17 provinsi,
kerjasama dengan 46 perguruan tinggi, 370 mahasiswa, nah ini semua effort yang luar biasa, ratusan UKM, 50 mentor, 70 DPL, dan 10 perusahaan. Nah ini yang rodanya kita, pengukuran pendataan dan pengukurannya kita sempurnakan terus agar semakin jelas benefit buat masing-masing stakeholders. Luar biasa. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Ronald Wala. Nah, last but not least Pak Dr. Happy Hefri, silakan Pak Warek menutup terima kasih. Ya. diskusi kita. Kalau di kampus kami tantangannya mungkin teman-teman perlu tahu mahasiswa di Batam itu berbeda dengan mahasiswa di tempat lain di seluruh Indonesia Pak, izin. Mahasiswa di Batam itu 70-80% itu seusia Anda semua tapi mereka sudah bekerja. Artinya Batam itu, orang Batam itu gak ada yang nganggur Pak, begitu kira-kira. Karena orang ke Batam kan mau cari pekerja. Nah, tantangannya adalah ketika melaksanakan kegiatan yang sifatnya masif untuk MBKM itu salah satu kendalanya adalah menyesuaikan waktu mereka. Time management mereka. Time management mereka. Jadi kita berjibakunya adalah di sana. Bagaimana tetap ada targetnya namun demikian waktunya juga. Ya ini tadi komunikasi seperti Pak Ronald tadi sampaikan, dan satu lagi walaupun saya di bidang 3 kemahasiswaan saya diberikan otoritas Pak oleh Pak Rektor bahwa oke, kamu silakan kendalikan aja si dosen itu supaya bisa mengakui sekian SKS. Nah itu kami diberikan otoritas Pak, sehingga ya itu membantu saya untuk bisa melaksanakan MBKM dari sisi bidang kemahasiswaan. Kira-kira seperti itu Pak. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan tepuk tangan paling meriah untuk para panelis kita hari ini. Para narasumber, Pak Rektor, Prof. Dr. Solihuddin, MPDMA, Bapak terima kasih. Sehat selalu Pak dan sukses mengawal teman-teman mahasiswa. Ibu Aprilda Rosita, Ibu sukses terus mengawal program-program MBKM Bank Indonesia Institute. Salam buat teman-teman di sana. Pak Kalem, semangat terus Pak. Pak Dr. Samsuri, Pak Ronald, terus semangat Pak, dan Pak Warek, Dr. Happy Hefri. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan teman-teman semua Sobat Merdeka, pengalaman dan juga praktik dari narasumber yang sudah bergabung dengan MBKM Mandiri pada sore hari ini. Harapan kita semua bahwa cerita dan praktik-praktik baik ini bisa menjadi inspirasi dan juga katalisator untuk menjaga dan juga tentunya memperluas semangat kolaborasi perubahan yang lebih konkret lagi, di mana ini dititipkan melalui semangat MBKM, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, dan harapannya menjadi kata kunci penting adalah kalau Indonesia mau menjadi benar-benar negara besar, kita harus berani melakukan lompatan-lompatan besar di luar kotak eksekusinya, bukan lagi inside the box atau outside the box. Even there's no box, you still have to execute. Supaya kita sama-sama merasakan Indonesia yang benar-benar lebih baik. Dan mari bersama kita wujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita ketemu lagi di tahun depan. Saya Taufan Akbari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera. Saya kembalikan ke MC Mas Reza dan Mbak Angka. Monggo. Terima kasih.